Kembali lagi nih di acara yang tentunya kita tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan Potok episode kedua. Nah, kali ini Potok episode kedua kita akan membawa topik bagaimana sih caranya membranding suatu produk yang baik. Nah, gimana ini kabarnya teman-teman? Semoga kalian tetap baik-baik saja dan selalu sehat ya teman-teman. Walaupun angka COVID ini udah menurun, tapi tetap protokol kesehatan itu nomor satu. Nah, senang sekali nih rasanya saya hari ini dapat menemani teman-teman nih di acara yang tentunya kita tunggu-tunggu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Talita Elsa dari anggota aktif Genbi Jember tahun 2021 selaku host pada acara ini. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu tuh, Genbi apa sih Kak? Nah, jadi Genbi merupakan suatu komunitas penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Genbi Jember sendiri memiliki beberapa program kerja, salah satunya yaitu Genbipreneur yang mengadakan acara ini. Oh ya, Talita juga nggak bakal sendirian, tapi Talita bakal ditemenin nih narasumber kita yang hebat dan kerennya yang akan sharing gimana sih caranya membranding suatu produk yang baik. Nah, kayaknya langsung aja nih kita kenalan sama narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Eko Nur Yahya dari pihak Yuk Bisnis Jember. Dan yang kedua ada Kak Novita Intan dari founder Bubur Bakar Presiden. Halo Bapak Eko dan juga Kak Novita, selamat datang. Gimana ini kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah sehat. Terima kasih loh Bapak Eko dan juga Kak Novita udah hadir nih bersama kita untuk sharing nih nantinya. Lagi ada kegiatan apa nih Bapak Eko dan juga Kak Novita? Ya, kalau saya masih aktif berkomunitas ya, nampingin teman-teman yang lagi bisnisnya lagi berjalan itu sih, kayak gitu. Kalau untuk Kak Novita sendiri? Kalau saya mungkin sibuk Bubur Bakar Presiden aja, selain itu juga ikut bootcamp, salah satunya digital marketing gitu. Wah, ternyata walaupun masih pandemi, tapi Kak Novita dan juga Bapak Eko ini tetap produktif ya seperti biasanya. Oke teman-teman, kita kan udah kenalan nih sama narasumber kita. Tapi kayaknya sebelum kita beralih ke sesi diskusi, gimana kalau kita main games terlebih dahulu nih, biar lebih semangat. Gimana Bapak Eko dan juga Kak Novita, udah siap? Siap. Oke, karena udah siap, gimana kalau kita beralih ke sesi games? Oke teman-teman, kembali lagi nih bersama saya Talita Elsa. Nah, kali ini kita akan memainkan simple games aja nih, nggak kayak Squid Games yang sampai taruhannya nyawa tuh enggak, tapi simple aja. Jadi nanti Bapak Eko dan juga Kak Novita, Talita akan memberikan beberapa pertanyaan dengan 2 pilihan jawaban. Nah, nanti Bapak Eko dan juga Kak Novita tinggal jawab aja saat Talita menghitung 1, 2, 3 langsung jawab bersamaan ya. Oke, udah siap nih Bapak Eko dan juga Kak Novita? Siap. Oke, kalau udah siap, kita langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama. Nah, jika dihadapkan dalam situasi hendak memulai suatu bisnis, apa sih yang perlu disiapkan terlebih dahulu? Niat atau modal? 1, 2, 3. Niat. Waduh, kompakan sekali nih Bapak Eko dan juga Kak Novita. Mungkin Talita boleh tahu dong pendapatnya kenapa Bapak Eko dan juga Kak Novita menjawab niat? Boleh dari Bapak Eko terlebih dahulu? Ya. Yang sudah diajarkan sama guru-guru kita itu modal itu nomor terakhir ya, nomor 27 istilahnya. Jadi kalau ada materi untuk berbisnis itu dari 1 sampai 40 mungkin nomor 27 masih lama itu. Jadi yang pertama yang diajarkan adalah niat. Istilah kita biasanya itu membangun belief system itu. Jadi membangun belief system itu dengan apa? Ya niat itu. Jadi istilahnya kita belief system baru strategi, karena di modal sudah mulai masuk ke strategi. Jadi kita di belief system itu. Ya, kalau dari Kak Novita? Kalau saya kenapa memilih niat daripada modal, karena ini berkaca pada pengalaman saya sebelumnya. Karena itu saya juga istilahnya juga saya punya uang, punya modal, tapi itu saya kebanyakan kayak bertanya, aku pengen punya bisnis tapi aku harus mulai dari mana sih, aku harus bisnis apa sih, aku harus gini-gini. Jadi kebanyakan bertanya, jadi nggak mulai-mulai padahal punya modal. Sebenarnya kuncinya cuma satu, gimana kita niat dan emang benar-benar kita melaksanakan itu, karena bisnis yang baik adalah bisnis yang terlaksana gitu. Oke, kalau boleh Talita tangkep nih dari Bapak Eko dan juga Kak Novita, ternyata itu kenapa mereka berdua memilih niat, karena niat itu sebagai pondasi awal dari memulai bisnis dan juga modal itu nanti akan beriringan datangnya, kayak gitu ya. Mungkin untuk pertanyaan yang selanjutnya nih,
Agar suatu bisnis yang sudah dijalankan bisa banyak menarik minat customer, apa sih yang harus dilakukan? Apakah kita harus melakukan promosi atau marketing? Benar atau tidak nih? 1, 2, 3. Benar. Waduh, kompakan lagi nih Bapak Eko dan juga Kak Novita. Mungkin boleh dikasih pendapatnya. Tadi kan udah Bapak Eko dulu, coba dari Kak Novita dulu. Menurut saya itu promosi itu penting sih, karena promosi itu nggak cuma kita lakuin ketika kita di awal, ketika kita merintis atau ketika kita buka usaha aja. Menurutku promosi itu juga harus dilakukan secara berkala. Itu yang saya terapkan juga di Bubur Bapak Presiden. Jadi kita nggak cuma promosi ketika kita awal opening aja, ketika kita awal buka aja gitu, enggak. Jadi kita awal bukanya kan kita bulan Maret ya. Jadi selama bulan Maret dan sampai bulan ini kita emang masih rutin promosi, karena emang pengennya sih orang-orang jadi lebih banyak yang tahu Bubur Bakar Presiden ini seperti apa, gimana dan sebagainya. Jadi kalau misalnya cuma opening doang, takutnya yang tahu cuma itu aja dan nggak meluas kayak gitu. Jadi poinnya sih pengennya dengan kita promosi secara berkala setiap bulan, banyak orang jangkauannya kita itu lebih luas yang mengetahui kalau di Jember ini ada loh Bubur Bakar Presiden kayak gitu. Oke, itu jawaban dari Kak Novita nih. Kalau dari Bapak Eko sendiri gimana? Ya, marketing dan promosi sendiri itu bagian dari bisnis, Mbak. Jadi nggak bisa terpisahkan ya. Sama kayak kalau Mbak Novita ini harus beli ayam, yaitu promosi. Kalau kita nggak beli ayam nggak bisa jualan. Sama kayak gitu. Jadi promosi marketing itu bagian dari bisnis. Pada saat ini nggak ada, berarti kita nggak akan bisa jalan gitu loh. Tapi sebagian teman memang beranggapan bahwa promosi itu buang-buang duit. Nah ini promosi itu buang-buang duit, padahal ini bagian dari bisnisnya. Nah pada saat sudah bagian dari bisnisnya harusnya dilakukan secara kontinu kayak seperti itu tadi. Tapi kalau tahu ilmunya akan nggak berpikiran seperti itu. Karena apa? Jangankan yang baru ya, untuk pelanggan baru, pelanggan lama aja kita lakukan promosi juga gitu loh. Jadi nggak terus wah sudah banyak pelanggan nggak usah promosi seperti itu. Jadi intinya promosi sama marketing itu masih bagian dari bisnis dan harus kita lakukan kayak gitu. Ya, itu teman-teman jawaban dari Bapak Eko dan juga Kak Novita. Ternyata jawabannya sama ya. Nah, untuk bisa mengembangkan suatu produk agar dikenal masyarakat, manakah sih yang harus diprioritaskan ketika akan mempromosikan suatu produk? Apakah karakter dan kualitas dari si produk itu atau harga jual yang terjangkau oleh konsumen nih? Nah, kayaknya pilihannya nih lumayan berat ini. Mau nggak dijawab? 1, 2, 3. yang pertama tadi itu yang pertama ya, ya karakter dan kualitas. Karakter dan kualitas sama ya jawabannya. Oke, ternyata sama. Mungkin dari Bapak Eko nih. Saya memahami jawabannya tadi itu karakter dan kualitas ini harus disampaikan ke siapa, ke konsumen kita. Artinya apa? Konsumennya udah ada dulu. Pada saat kita nguatin di kualitas dan nguatin di karakter, tapi kita masih bingung mau jual ke siapa, itu yang jadi masalah. Jadi tapi mending daripada yang kedua tadi gitu loh. Jadi ini lebih ini. Tapi karena brand itu tidak hanya di kualitas itu penting, tapi bukan hanya kualitas aja yang untuk bangun brand. Tapi ada banyak faktornya seperti itu. Seperti itu, Mbak. Ya, kalau untuk Bapak Eko sendiri berarti memilih karakter dan kualitas tuh juga harus dilihat dari konsumennya ya, segmentasi konsumennya. Untuk Kak Novita nih gimana? Karena menurut saya kenapa penting di karakter dan kualitas, kalau kita udah punya ciri khas, sudah punya karakter dan kualitasnya, mau kita ngasih harga berapapun pasti tetap ada konsumennya. Seperti itu kalau kita menciptakan produk terus kita poin utamanya kita produk ini murah. Kalau misalnya kita ngomongin murah pasti nanti kompetitor kita bisa lebih murah-murah lagi kayak gitu. Terus kita kalau ngomongin Bubur Bakar Presiden sebenarnya kan harganya lebih pricey dibanding bubur ayam di sekitar kampus kayak gitu. Ya, benar sekali. Berarti karakter dan kualitas tuh kita harus melihat segmentasinya juga kan ya. Nah, mungkin ini kita udah selesai nih sesi gamesnya. Gimana nih? Kayaknya mungkin lebih semangat lagi nih untuk beralih ke sesi yang kita tunggu-tunggu. Sebenarnya tadi Talita itu udah nge-spill loh. Apa aja sih pembahasan yang mau kita bahas nantinya? Oke, kayaknya karena waktu kita udah selesai nih di sesi games, kita lanjut aja nih ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi diskusi. Oke teman
teman-teman, nah ini nih sesi yang kita tunggu-tunggu atau sesi puncaknya dari acara kita. Apalagi kalau bukan sesi pembahasan gimana sih caranya kita membangun brand dari suatu produk yang baik atau produk branding. Nah, di sini mungkin untuk yang awalan, Talita tuh mau tanya, untuk menjadi seorang entrepreneur itu kan kayak perlu konsistensi yang tinggi sih untuk menjalankannya. Nah, gimana sih cara membentuk semangat entrepreneur agar itu tetap konsisten dalam menjalankan usahanya? Karena biasanya itu banyak dari pebisnis muda atau pebisnis yang masih pemula itu udah nggak semangat lihat saingannya, atau lo kok nggak laris-laris ya, mungkin kayak gitu. Boleh dong dijelasin dari Kak Novita dulu deh, kan pelaku UMKM nih Kak Novita. Kalau kita berbicara konsistensi, biar gimana sih biar kita tetap konsisten ya, itu kayak yang udah di game tadi Ya. itu gimana ya, selalu ingat targetnya, ingat goalsnya, gitu aja sih menurutku. Jadi ketika kita memang lagi jenuh, ketika kita lagi down, emang kita harus selalu ingat apa sih tujuan kita, apa sih target kita. Terus misalnya intinya gini, kalau misalnya bisnis kita nggak bisa survive, bisnis kita nggak ada pembeli, itu kan berdampak juga pada keuangan kita. Iya. Jadi misalnya gimana sih biar kita selalu dapat uang, ya kita harus konsisten juga. Terus kita harus berusaha sebaik mungkin biar bisnis kita jalan. Kalau misalnya kita nggak ada bisnis, kita nggak dapat uang gitu istilahnya. Kalau ngomongin uang kan pastinya semangat ya. Jadi gimana? Kalau di beberapa kelas ini kita selalu ada target, misalnya bulan ini kita harus ngeraih omset berapa sih kayak gitu. Terus itu juga buat semangat ke karyawan juga, karena ketika misalnya bulan segini kita harus targetnya segini, yang misalnya kita udah ngelebihin, itu juga berdampak ke kenaikan gaji pada karyawan juga. Itu kan yang membuat mereka tetap semangat, kayak misalnya mereka untuk kasir misalnya dia upselling produknya kayak gitu, atau enggak gimana dia pelayanannya biar lebih bagus lagi untuk menyapa pelanggan, biar pelanggan itu ngerasa kok wah pelayanannya bagus nih, aku balik lagi nih kayak gitu. Gitu sih. Oh, berarti kita tuh harus inget ya goals kita dari awal kita memulai bisnis tuh apa sih tujuannya, kayak gitu ya Kak Novita. Itu dari Kak Novita. Kalau dari Bapak Eko sendiri gimana nih cara membentuk semangatnya? Satu, membangkitkan semangat, yang kedua menjaga semangat itu supaya tetap gitu kan. Jadi kalau untuk menaikkan mungkin kita bisa ngikut seperti kayak gini-gini nih, lihat apa ya istilahnya, yang tadi saya cerita itu belief system gitu loh. Belief system sebenarnya pola sukses teman-teman di bisnis itu adalah belief system dan strateginya. Strategi itu adalah ilmu bisnis yang dipelajari. Belief system itu adalah niat, konsistensi dan komitmen itu sendiri. Nah, gimana cara membangkitkan konsistensi ini? Itu kalau kita diajarkan istilah kita adalah big way. Big way itu pertanyaan besar, apa yang membangkitkan kita supaya berjalan. Bisa jadi karena membagikan orang tua, ya kan, menaik hajikan orang tua. Ini salah satu supaya kita konsisten di bisnis kita seperti itu. Nah, kalau untuk menjaganya ya berkomunitas. Kita saling berkomunitas. Promo aja, kita bilang tadi continue, itu enggak sekontinu apa yang kita bayangkan. Ternyata juga akhirnya kan, promo apa lagi ya, bingung kan itu. Tapi pada saat kita berkomunitas, akhirnya saling sharing konten promosinya kan gitu. Jadi untuk menjaga komitmen apa konsistensi, kita harusnya berkomunitas. Kalau untuk menaikkan, coba kita kalau ada beberapa pelatihan itu yang untuk mencari big way itu apa sih, big way kita apa sih misalnya kayak gitu. Jadi kalau ketemu big way-nya, insya Allah akan konsisten karena dia akan teringat kenapa saya harus berbisnis, selalu teringat. Karena apa? Itu pertanyaan besar yang menghantui kemana-mana seperti itu. Nah, untuk menjaganya kita harus berkomunitas seperti itu. Ya, kalau dari Bapak Eko berarti kita untuk menjaga semangat kita itu kita harus berkomunitas ya. Soalnya kan sebagai dapat dikatakan sebagai support system lah ya. Ya. Mungkin itu ya kalau misalnya untuk cara membentuk semangat. Nah, terus ini kan Kak Novita ini kan bekerja di bidang usaha, terus Bapak Eko juga bergelut di bidang bisnis. Nah, kenapa sih kok lebih memilih ke bidang bisnis atau bidang usaha daripada yang seperti yang kita tahu biasanya tuh mayoritas orang tuh kebanyakan pengennya tuh jadi PNS gitu loh. Soalnya kan udah gajinya pasti kayak gitu loh, punya nanti di hari tua kalau pensiun dapat pensiunan kayak gitu. Nah, kenapa sih kok Kak Novita sama Bapak Eko ini malah bergelut di bidang bisnis? Nah, mungkin dari Bapak Eko dulu. Kalau saya dari awal dulu kenapa berbisnis itu azasnya manfaat, Mbak. Jadi gimana caranya saya bisa lebih bermanfaat seperti itu.
bahkan di organisasi pun seperti itu. Jadi di bisnis pun seperti itu. Saya di bisnis pun itu manfaatnya dulu, jangan dihitung untungnya. Pada saat untung ada manfaatnya terus untungnya sedikit, kenapa nggak tetap dijalanin gitu kan. Kadang-kadang kita yang berpikir untung sedikit, ngapain untung cuma segini, tapi ternyata manfaatnya lebih banyak gitu kan. Jadi kenapa kok lari ke sini, karena pada saat saya itu punya apa ya istilahnya, prinsip saya itu kalau bekerja itu banyak orang lain untuk bekerja. Saya nggak bayangin satu hari saya nggak bekerja, berapa orang yang tidak bekerja seperti itu. Jadi sampai hari ini pun tidak ada hari Minggu di saya. Jadi pas malam Minggu pun tetap kerja, karena pada saat saya berhenti bekerja akan beberapa orang yang tidak juga tidak bekerja seperti itu. Jadi kalau dari saya asas manfaat itu lebih ke situ, lebih bermanfaat lah. Kalau saya berbisnis lebih bermanfaat seperti itu. Iya, berarti kalau dari Bapak Eko sendiri kenapa kok lebih memilih bisnis? Karena selain kita ya pengen cari untung ya, tapi kita juga bukan pengen nanti karyawan nggak ada manfaatnya, bukan, tetap ada manfaatnya. Cuma Pengen pada saat menguntungkan. ini kita lebih bermanfaat gitu loh. Saya jadi karyawan juga bermanfaat untuk karyawan yang lain, mungkin saling membantu. Iya. Tapi pada saat kita berbisnis itu mungkin lebih besar lagi manfaatnya seperti itu. Iya, karena dalam berbisnis juga kita membuka peluang usaha ya untuk teman-teman yang lagi mencari usaha atau lagi menganggur kayak gitu ya. Kalau itu dari Bapak Eko, nah kalau dari Kak Novita nih gimana? Kenapa nggak PNS? Karena kan Iya. juga saya masih kuliah ya, jadi nggak bisa juga daftar PNS Iya. ya. Terus kenapa bisnis? Karena sebelumnya saya udah pernah juga misalnya ikut project dari BUMN atau startup. Jadi dari latar belakang saya juga mahasiswa administrasi bisnis. Nah, saya tuh mikir saya itu kuliah di bisnis, tapi kok nyari uangnya itu nggak di bisnis gitu loh. Makanya yang lainnya udah aku pernah coba kan sebelumnya. Jadi makanya mau coba hal yang belum pernah dicoba, salah satunya bisnis, kan sebelumnya belum pernah gitu. Ya berarti juga dari Kak Novita ini selinier sama lagi kuliahnya administrasi bisnis ya Kak? Ya mungkin dari itu. Nah tadi juga pas kita games kita juga membahas nih tentang marketing. Nah boleh dong dijelaskan lebih lanjut kenapa sih kok sangat penting banget marketing? Tadi kan udah dijelaskan sedikit kenapa kok penting. Nah mungkin bisa dari Bapak Eko terlebih dahulu. Ya, marketing itu sebagian kita menganggap buang-buang duit. Istilahnya kita kalau startup itu kan bakar uang gitu kan. Padahal itu investasi sebenarnya yang dilakukan, karena marketing itu nggak bisa beda selling ya. Selling kita misalnya penjualan misalnya, hubungan penjualan beli 2 gratis 1, ketemu langsung orang beli 1 dapat penjualan kan gitu. Tapi kalau marketing itu bisa jadi nggak hari itu atau nggak saat itu belinya, tapi nanti di kemudian hari atau kapan, bahkan disarankan ke teman seperti itu. Jadi sangat sangat penting sekali marketing itu di sisi bisnis kita. Tapi kalau kita di bisnis nanti kalau sudah kita terjun, marketing itu dibedakan di beberapa ini ya. Ada pelanggan baru, ada pelanggan ramah, atau akuisisi dari kompetitor. Misalnya salah satu pengguna brand lain, terus kita akhirnya dengan upaya marketing kita supaya dari brand lain itu kita tarik sebagai ini. Nah, di marketing yang benar atau untuk marketing dan branding yang benar itu sebenarnya kalau kita mau belajar ke sana itu nggak ada istilahnya produk itu mahal. Tadi kata Mbak Anu, nggak ada istilahnya produk mahal. Di sini ada yang pakai Nike dengan harga 1,5 juta nggak? Menurutku mahal apa enggak ya? Saya kira yang beli bilang nggak mahal karena apa? Awet dipakainya ya kan, terus bahannya bagus. Karena apa? Dari proses marketing itu Nike berhasil memberikan informasi ke konsumen bahwa bahannya ini nggak sembarangan, enak dipakainya, trendy ya kan, kayak gitu. Jadi proses marketing itu adalah menyampaikan apa yang menjadi keunggulan produknya gitu. Jadi ini penting banget. Pada saat kita gagal di situ, produk kita akan terbilang mahal. Seperti contohnya kalau bubur presiden ya, di situ ada konten-konten yang mungkin lebih daripada produk lain. Nah, kalau ini berhasil mengenalkan, saya kira akan berhasil mengambil marketnya. Tapi kalau nggak berhasil ya digilas sama teman-teman yang produk serupa kan seperti itu. Gara-garanya cuma nggak bisa menyampaikan, bukan karena produknya nggak enak. Sekarang gini, ini enak. Menurut siapa? Menurut kita. Menurut konsumen kalau bisa. Lah, gimana caranya menurut konsumen? Ya dengan proses marketing itu, mengenalkan itu tadi. Seperti itu. Jadi tadi saya bilang ini bagian dari bisnis, tidak bisa ditinggalkan. Sementara kita ngomong tentang UKM,
saya kira UKM meninggalkan ini gitu loh. Jadi kenapa kok UKM terus? Ya ini ditinggalin. Sementara ada beberapa startup atau UKM yang sudah bagus dan menjalankan proses marketingnya, akhirnya juga bersaing dengan multinasional company seperti itu. Saya kira itu. Jadi sangat penting sekali untuk dijalankan bisnisnya. Ya, berarti marketing ini sangat penting soalnya kan konsumen ya taunya produk kita ya dari marketing itu ya, Pak. Benar. Ya, itu dari Bapak Eko. Kalau dari Kak Novita nih? Menurut saya produk yang bagus itu kalau nggak dibanding dengan marketing yang bagus itu kayak percuma juga gitu loh. Jadi misal ketika kita punya produk, kita punya usaha, tapi itu ternyata produk kita atau usaha kita itu ternyata enak, tapi itu kita nggak di marketingin itu kayak percuma, orang-orang kan juga nggak tahu kalau misalnya kita jual produk enak. Nah, menurut saya marketing ini yang emang berpengaruh banget ke bubur bakar presiden, terutama ke salesnya ya. Itu karena emang bener-bener penting banget. Marketing itu bener-bener suatu hal yang penting banget. Terus habis itu gimana sih caranya kita marketing? Sebenarnya untuk opening itu kita juga melakukan pemasaran kan untuk mengenalkan bubur bakar presiden ke warga Jember. Selain itu kita juga berkala marketing juga berkala setiap bulan untuk lebih biar memperluas market share-nya kita juga seperti itu. Terus dari situ kita juga memanfaatkan terutama kayak teman deket gitu. Nah, itu sangat berpengaruh. Jadi ketika teman saya di bubur bakar, saya pasti gini, ayo dong buatin story tag bubur bakar presiden, itu pasti. Jadi dengan pernah saya tanya ke teman saya, kamu tahu dari mana di bubur bakar presiden gitu? Sebenarnya nggak deket-deket banget. Aku tahu karena aku liatin story kok isinya teman-temanku pada bubur bakar presiden. Nah, karena kita banyak yang buat story kan orang-orang jadi mikir ini apaan sih bubur bakar presiden, terus akhirnya kan penasaran dan pengen nyoba. Jadi emang menurut saya relasi itu juga penting sih di dalam sebuah marketing itu. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan kos yang banyak, dengan kita memanfaatkan relasi yang ada itu juga bisa bisa menjangkau banyak orang juga gitu. Ya, berarti marketing tuh nggak perlu biaya yang mahal biasanya. Terus Talita tuh pernah dengar kalau marketing yang paling mudah itu mouth to mouth. Jadi misalnya ada yang udah pernah kesini nanti cerita ke temennya. Nah, dari situ bisa memperluas pasar dari UMKM itu ya. Itu bahasa Indonesia yang diinggriskan kan? Sebenarnya itu walk to mouth, jadi yang bekerja mulut. Ini yang sering disampaikan dari bubur bakar presiden ini kan sudah menjalankan ya. Sebenarnya hari ini yang kita di mana-mana itu ngobrolin industrial 4.0 itu kita nggak paham bahwa industrial 4.0 itu kita UKM atau pebisnis pemula itu kesempatannya sama multinasional company. Di mana kesempatannya? Kesempatannya sama di proses marketingnya, penggunaan sosial media. Jadi penggunaan sosial media, misalnya Indofood juga pakai sosial media sama. Kita bisa nggak? Bisa sama. Indofood ngiklan, bisa nggak? Kita ngiklan juga bisa. Jadi kesempatan kita sama di proses marketing itu di Industrial 4.0 adalah di sosial media. Karena dengan sosial media kita akan menekan sekali biaya marketing seperti itu. Ya, saya setuju juga sih dengan pendapatnya Bapak Eko, karena kalau dilihat sekarang ini mungkin anak muda ya mau cari makan di mana biasa gitu ya, coba cari di Instagram gitu ya. Jadi pengaruhnya sosial media itu emang sangat kuat ya. Ya mungkin dari itu ya. Nah, terus ngomongin marketing, di sini kita tuh juga ada branding your own business. Nah, biasanya Talita tuh sering dengar itu kayak mungkin bubur bakar presiden nih. Kenapa kok namanya presiden? Padahal kalau yang Talita tahu tuh yang jualan bubur tuh nama daerah biasanya ya, kayak bubur bakar Sunda atau Jakarta lah kayak gitu sebagainya. Nah, kenapa sih branding your own business itu sangat penting dilakukan dalam menjalankan suatu usaha? Mungkin dari Kak Novita nih selaku pelaku UMKM. Kalau tadi kan sempat bersinggung dengan nama presiden, kebanyakan kan teman-teman juga banyak yang tanya nih kenapa sih pemilihannya harus presiden. Sebenarnya itu nggak ada makna yang begitu berarti kenapa sih harus milih presiden. Kita milih presiden itu istilahnya kan presiden itu nomor 1 ya kedudukannya di negara ini. Nah, itu tuh beriringan dengan doanya kita, semoga kita juga jadi UMKM, jadi kuliner yang juga nomor 1 di Jember, terutama di produk bubur itu sih sebenarnya. Jadi nggak ada yang arti khusus kenapa sih harus presiden kayak gitu. Jadi nggak ada makna khusus sebenarnya.
Berarti branding your own business itu berarti kita emang harus punya keunikan dan juga meskipun keunikan tapi kita harus punya makna dari brand kita gitu ya Kak. Kalau masalah keunikan mungkin kalau kita berbicara masalah bubur bakar presiden kan kita kalau kita lihat dari Jember kan banyak banget yang jual bubur. Nah uniknya kita karena kita buburnya itu dibakar gitu loh, dan dibakar dan digoreng, dan di Jember juga belum ada. Itu sih mungkin yang jadi ciri khas, yang jadi keunikan kita. Jadi tagline-nya kita juga rasakan sensasi menikmati bubur dengan cara yang berbeda, yaitu dibakar dan digoreng. Ya berarti juga harus punya keunikan ya, seperti Kak Novita ini ya beda sendiri bubur bakar. Kan orang-orang kok bubur dibakar gitu ya, mungkin pikirannya orang-orang. Ya, kan pada penasaran. Iya, benar. Bubur dibakar, bubur digoreng, rasanya kayak gimana sih? Enak nggak sih? Karena mereka penasaran, akhirnya mereka ingin mencoba kayak gitu sih. Ya, biasanya tuh untuk melakukan branding apa sih yang harus kita lakukan selain marketing tadi? Mungkin ada pendapat nih dari Kak Novita selaku UMKM nih. Gimana? Mungkin Bapak Ini ya, jadi branding itu sebenarnya kalau kita ngomong sudah branding itu berarti sudah melewati proses brand. Brand itu yang tadi saya sempat jelaskan itu, brand itu bukan logo, bukan produk, bukan kemasan, bukan iklan, tapi satu kesatuan gitu loh. Jadi satu kesatu ini brand. Ya nama dulu sekarang, nama, terus makna. Nama yang tidak dimaknai akhirnya nggak jadi apa-apa. Misalnya kita punya anak ya, kita kasih nama Bu Agus Puwanjang RT tapi nggak disekolahkan, ya sama aja kan gitu. Tapi pada saat nama itu sudah benar, nah di brand sendiri, sebelum kita masuk ke branding, di brand sendiri itu ada dua yang perlu diperhatikan, nama dan makna. Nama ini kita di teman-teman di UB sudah biasa. Ini ya di bukunya Mas Jaya di Buka Langsung Laris itu ada 7 formula bukan langsung laris. Di situ ada formulasi yang ketiga namanya merek yang top. Ya apa caranya buat merek. Jadi brand itu sebenarnya nama dan makna. Nah sekarang kita buat nama aja asal-asalan di UKM. Bahkan nggak ada yang dikasih nama loh. Mie Talang Sari itu aja. Iya, nama ya kan? tempat. Ada yang pernah beli nggak Mie Talang Sari? Pakai nama tempat 5 ribuan kan ya. Kalau nggak tahu itu udah 20 tahun. Oh itu loh. Nggak pakai nama aja rame gitu kan. Kamu mau nunggu 20 tahun bisnismu rame kan gitu masalahnya. Nah tinggal intinya branding itu mempercepat sebenarnya bisnis itu menjadi naik gitu loh. Kalau mati banyak gudeg Yujum itu bukan nama merek. Dulu nggak dikasih nama. Kalau produk nggak dikasih merek dipanggil apa? Dipanggil nama yang ibunya, jual, iya kan? Akhirnya gudeg Yujum sama kayak soto Haji Sukri, macam-macam gitu kan. Nggak dikasih nama akhirnya seperti itu. Jadi ngomongin branding itu ngomongin brand dulu. Brand itu nama dan makna. Gimana caranya membuat nama dan dimaknai namanya. Nggak sekedar cuma dibuatin nama yang bagus, tapi dicitrakan lah, istilahnya seperti itu. Ada beberapa yang caranya membuat makna adalah melalui tagline, pewarnaan gitu kan. Jadi ada namanya color gate. Kenapa warnanya hijau? Kenapa warnanya biru? Kenapa makanan nggak ada yang pakai warna biru misalnya, karena asosiasinya diracun. Biasanya merah dan kuning. Merah itu bikin lapar kayak seperti itu. Jadi itu mulai proses itu gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin branding, insya Allah kalau UKM nggak nyampe ke sana, tapi ngomongin brand aja cukup. Ngomong cara membuat nama, cara memaknai itu aja. Kalau sudah mau ngomong branding, ini aktivitasnya. Contohnya, ini resto. Kita buka resto di sini ya. Makanannya enak, pokok istilahnya terbaik, bahan bakunya terbaik. Pinginnya kelas menengah ke atas. Ada nggak parkiran mobil di sini? Nah itu branding. Pada saat kita sasarnya itu orang bermobil, ternyata nggak ada parkiran mobil. Itu ngomong branding. Kita ngomong tagline higienis dan lain-lain pada saat konsumen ke kamar mandi kotor. Itu ngomongin branding sudah. Jadi branding itu keseluruhan. Nggak cuma produknya, nggak cuma. Jadi tadi kan saya bilang kualitas itu penting, tapi bukan dibangun dari cuma kualitas, tapi semua. Misalnya gitu. Kita ngomongin produk kita, misal produk kelas menengah ke atas gitu ya. Tapi karyawan kita di belakang ngobrolnya bahasa Madura yang medok gitu kan. Wah, tapi yang datang orang-orang berkelas itu kan. Wah, ini kok kayak gini gitu. Akhirnya kenapa nggak pakai bahasa Indonesia misalnya di SOP misalnya ngobrol sesama karyawan pakai bahasa Indonesia. Karena segmen kita menengah ke atas dan orang berpendidikan misalnya seperti itu. Oh, kalau orang becaan apa kadang-kadang guyon ngawur kayak gitu. Jadi branding itu pada saat saya di depan kasir, ya kan, saya mau bayar tapi ngobrol sama temen sebelah itu branding. Loh, konsumen nggak direken kok, bayar uang nggak direken tapi ngobrol sama temennya. Nah itu branding sudah.
Nah, jadi branding itu keseluruhan. Dan makanya kalau UKM itu mending yang dipikirin adalah memberi nama dan memaknainya gitu. Jadi kalau sudah ngomongin branding, sudah branding activity banyak yang diinikan, yang di apa ya, yang perlu dilakukan kayak gitu. Jadi brand itu adalah membuatnya tadi nama sama makna, branding itu adalah aktivitas brandnya. Aktivitas brand kita itu namanya branding di sosial media, kita bagi brosur, kita misalnya penyebutan tagline pada saat di kasir itu kan, misalnya konsumen suruh nyebutin tagline-nya kita apa misalnya, nanti dapat diskon kalau dia bisa nyebutin tagline kita misalnya. Itu kan salah satu tindakan branding juga yang sangat ini sih, nggak perlu mengeluarkan biaya banyak, tapi pada saat itu konsumen yang benar-benar sudah bertransaksi dengan kita dan lebih mudah untuk mengedukasinya seperti itu. Tadi saya dengar dari Bapak Eko dan juga Kak Novita, kayak pengoptimalisasi media sosial, terus kayak antar pembeli mungkin gitu ya. Mungkin ini dari branding tadi, sebenarnya branding itu berkaitan nggak sih sama personal branding dari masing-masing owner? Mungkin dari Bapak Eko terlebih dahulu. Ya, kalau saya disahkan. Guru saya ngajarkan kenapa dipisah. Sebenarnya baik juga, banyak juga yang dijadikan satu karena UKM itu produk dibeli karena ownernya sebenarnya. Perlu ini ya. Kenapa kok ada soto Haji Sukri? Ya karena dibeli karena Haji Sukrinya gitu kan. Iya, gudeg Yujum ya dibeli oleh Yujumnya gitu, karena orang yakin tuh kalau masak Yujum udah pasti enak kan gitu. Jadi tapi kalau saya beda. Kalau saya lebih ke aliran yang dipisah. Dipisah itu seperti apa? Dipisah itu ya namanya manusia ya. Kalau guru saya ngajarkan kalau dijadikan satu itu brandnya naik, otomatis personal branding orangnya juga naik. Pada saat personal branding orangnya naik, akhirnya kita ada istilahnya kesombongan yang tersembunyi. Jadi seperti itu. Jadi kita kalau saya pisah, ya akhirnya kan bukan brandnya aja, tapi kan orangnya juga naik otomatis. Kalau saya menghindari itu, bahkan sampai hari ini pun teman-teman masih bingung, saya ini bisnisnya apa? Gitu, karena yang saya bangun personal adalah personal, bisnis adalah bisnis, saya pisah seperti itu. Karena ada ilmunya masing-masing untuk membangun personal branding sama membangun bisnis branding di bisnisnya seperti itu. Jadi kenapa kok dipisah? Sebenarnya baik juga dijadikan satu dan kebanyakan UKM melakukan itu. Karena apa? Produk UKM itu dibeli karena penjualnya, karena itu orangnya. Misalnya contohnya ya, kopi Pak Camat. Ada di Jember kopi Pak Camat. Ada salah satu teman Pak Rudi itu mengeluarkan Pak Camatnya karena orangnya, karena ini kopinya Pak Camat yang dibeli gitu kan. Jadi bagusnya memang UKM itu dari personal branding dari ownernya itu penting untuk membangun itu. Tapi kalau saya pisah. Jadi di bisnis saya itu saya branding ya sesuai keilmuan ya tentang branding di bisnis. Secara personal saya tidak pernah melibatkan di dalam bisnis saya untuk personal branding ya seperti itu. Berarti ada dua ya, tergantung dari masing-masing orang ya Bapak. Untuk personal branding dan branding produk itu ada yang emang branding fokus ke branding produk, ada juga Mbak Novita bubur presiden, akhirnya kan nempel di belakangnya. Jadi seperti itu enggak apa-apa. Itu ada yang pakai seperti itu memang karena Mbak Novitanya akhirnya dibeli gitu. Atau karena ketemunya nanti kalau sudah besar bubur presidennya dibeli, Mbak Novita dikenal karena bubur presidennya gitu. Nah kita ngindarin supaya kita pisah itu tadi. Nanti kita akhirnya ikut naik, kita ngapain akhirnya brand kita terganggu. Pada saat sama-sama naiknya, ngerti ya? Pada saat sama-sama naiknya, ada loh pebisnis yang ya seusia saya mungkin udah ngomong ribuan lah, bahkan mungkin ya ribuan lah. Ada sampai ke luar negeri, produknya sampai ke luar negeri, akhirnya bermasalah dengan rumah tangganya. Ya kan brandnya juga ikut gitu loh. Otomatis mau nggak mau brandnya juga ikut akhirnya. Ada resistensi beberapa konsumen karena perbuatan dari ownernya. Itu yang saya jaga. Kalau ada beberapa UKM memang UKM itu dibeli karena penjualnya seperti itu enggak masalah juga. Tinggal kita pakai yang mana sih seperti itu. Ini sih kalau misalnya kayak personal branding dan branding ini mungkin lebih ke kayak kue-kue artis gitu ya mungkin ya Bapak. Itu kan kayak sangat berkaitan banget itu personal branding dari orangnya dan juga produk brandingnya. Mereka kadang beli, oh kue ini artis ini lagi viral ini ya udah beli itu. Nah itu mungkin kayak gitu ya. Nah kalau dari Kak Novita nih gimana nih pendapatnya? Menurut Kak Novita berkaitan apa enggak sih personal branding dengan branding dari bisnis Kak Novita sendiri?
Sebenarnya juga tergantung sih, misalnya orang lain yang mungkin nggak kenal saya kan mungkin mereka beli emang atas dasar Bubur Bakar Kasih Iya. dan ingin mencoba produknya, bukan karena Unik saya gitu ya. ya. Terus kalau kita ngomongin masalah teman, kita menurut saya juga susah ya ketika kita punya usaha terus yang kita nggak mempromosikan kan gitu juga susah. Iya. Karena itu juga penting gitu loh. Jadi kalau misalnya ke orang luar ya mereka beli karena produk, kalau misalnya ke teman mungkin gara-gara yang mungkin juga produk juga bisa gara-gara juga saya, karena kan apa sih kalau kita punya bisnis apa sih ini aku pengen nyoba kayak gitu. Ya itu sih sebenarnya lebih tergantung aja. Kadang kita enaknya ketika punya teman atau relasi banyak, mereka itu kayak apa istilahnya mendukung kita gitu. Mendukung dengan apa? Dengan cara ikut membeli bubur kita seperti itu kan sebuah benefit juga buat kita. Kalau misalnya kita nggak promosikan terus misalnya orang-orang nggak tahu, mungkin apa ya, teman-teman saya juga nggak tahu kalau saya punya bisnis gitu loh. Berawal dari teman yang tahu kalau saya punya bisnis itu kan teman-teman bakal ngasih tahu tuh ke teman-teman, temanku ada yang jualan ini, kamu mau nggak? Atau enggak, bubur bakar kesini tuh enak loh, kamu nggak mau nyoba? Kayak gitu sih intinya. Ya berarti sama kayak Bapak Eko tadi ya, tergantung dari masing-masing individunya itu. Nah, mungkin itu ya pertanyaan dari Talita untuk Bapak Eko dan juga Kak Novita, dan juga terima kasih atas jawabannya. Di sini kalau Talita boleh tarik kesimpulan, jadi untuk branding bisnis itu sangat penting nih dilakukan dalam usaha kita. Karena pada branding itu kita tuh jadi dapat memperluas pasar kita. Nah, melakukan branding juga sendiri itu dilakukan awalnya itu dari brand kita, kayak kita nentuin nama, makna, itu sangat berpengaruh untuk kelanjutan bisnis kita kayak gitu. Nah, mungkin ini yang terakhir nih, boleh dong dikasih pesan nih kepada teman-teman di luar sana, sepatah dua patah kata lah. Mungkin dari Kak Novita terlebih dahulu. Sebenarnya pesan-pesannya ya guys saya sampaikan. Iya. Iya. Mungkin kasih semangat atau gimana itu Kak? Intinya jangan takut memulai mumpung masih muda itu sih. Karena Iya. kalau kita nggak mulai ya kita nggak akan tahu gitu loh. Jadi selagi masih muda ya udah kita mulai dulu aja. Kalau gagal ya udah nggak takut, wajar. Iya. Namanya jatuh bangun di usaha itu wajar banget. Kalau misalnya gagal ya udah jadiin pengalaman aja, biar kita punya pengalaman. Misalnya kita mau bangun bisnis lagi, kita udah tahu oh kayak gini-gini nih kiatnya, gini-gini nih strateginya kayak gitu. Ya, gitu. Itu dari Kak Novita ya. Kalau dari Bapak Eko gimana nih pesannya untuk teman-teman di luar sana? Kalau saya sih balik ke situ tadi ya, semua itu ada ilmunya. Jadi belajar dan terus belajar. Ya, baru bisnis sudah besar, sudah malas-malasan, enggak. Jadi tetap sudah besar pun kita harus terus belajar, karena apa? Ya seperti pandemi inilah, kalau kita dari beberapa teman yang nggak belajar akhirnya banyak yang tumbang kan, banyak yang berjatuhan. Sedangkan ada teman-teman yang proses belajarnya itu giat banget, bahkan mereka itu saling sharing kemana-mana, terus justru malah memulainya pada saat pandemi, seperti kayak Mbak Novita, memulainya pada saat pandemi. Sedangkan yang lainnya berjatuhan saat pandemi, karena justru kita yang kita tahu ilmunya, yang kita termotivasi, punya konsistensi dan komitmen, akhirnya justru malah muncul pada saat pandemi seperti itu. Dan pandemi ini adalah wadah buat kita yang pekah terhadap perubahan, yang nanti istilah orang sekarang itu ini pandemi atau krisis itu memunculkan miliarder-miliarder baru. Kenapa? Ya dengan orang yang menyesuaikan perubahan itu akan jadi miliarder. Seperti itu. Ya, Pak. Berarti kita harus nggak boleh takut belajar, karena itu nantinya akan membawa kesuksesan ya bagi kita. Nah, itu teman-teman pesan dari Kak Novita dan juga Bapak Eko. Nah, gak kerasa nih kayaknya waktu kita udah selesai nih. Nah, di sini Talita selaku host pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata, Talita mohon maaf, dan sampai jumpa di potok selanjutnya.